Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan tentang rukun dan syarat dari salam, dan rukun yang keempat, syarat yang kedua dari rukun yang keempat, B, an yakuna ma'lumul jinsi wan nau'i wal qadari wa sifati lil muta'aqidaini. Hendaknya diketahui jenisnya, macamnya, kadar ukurannya, sifat dan sifatnya bagi dua orang yang berakad. Jadi barang itu diketahui, intinya maklum, tidak majhul. Amal jins fakaan yakuna qamhan au syairan. Adapun jenis seperti misalnya qamh atau syair, ini jenis-jenis gandum ya. Wa nau itu seperti dia baladian au jalaban, negeri atau impor. Ay mustawridan min baladin muayyanin, jadi diimpor dari negeri tertentu. Jalab sama dengan mustawrid, impor. Wal qadar ukuran ka alfi sok, seperti 1000 sok. Ingkana makilan, kalau dia takaran. Au bil wazni ingkana muzunan, kalau dia ditimbang. Au bil adadi ingkana ma'dudan, dengan angka jika dia dihitung. Au bidar, atau dengan meteran. Ai bil qiyas, dengan ukuran meteran. Ingkana madru'an, kalau dia diukur dengan biro itu lengan, berapa lengan. Wasifah kan yadkurot, adapun sifat seperti menyebutkan warnanya, au naqshihi, pahatannya. Yadkuro launahu au naqshahu, naqsha itu pahatan. Au syaklahu, bentuk. Au riqatahu, ketipisannya. Au sukhunatahu, ketebalannya. Atau sukhunah juga bisa bermakna kasar ya, lembut dan kasarnya gitu. Wa ghairu dzalika minal awsaf, dan selain itu dari sifat-sifat allati takhtalifu bil aghradi, yang berbeda dengan kepentingan ya, beda barang, beda kepentingan, beda sifat. Kama karena sebagaimana kita telah sebutkan. Wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aslafa falyaslif, siapa yang melakukan salaf hendaknya dia melakukan salaf, fi kailin ma'lumin, dalam takaran yang diketahui, wa waslin ma'lumin, dan timbangan yang diketahui. Wa yuqasu 'ala qadar, dan dikiaskan kepada kadar. Ghairuhu, wa yuqasu 'ala qadar ghairuhu, yang lainnya, minal umur, dari perkara-perkara allati tuhaddidul ilma bil mabi', tuhaddidu al ilma, yang membatasi pengetahuan tentang barang dagangan ya. Jadi perkara-perkara ini, perkara-perkara yang membedakan barang dagangan itu dengan yang lainnya. Kemudian syarat yang ketiga, jim, alla yakuna mukhtalitan min ajnasin mukhtalifah, hendaknya dia tidak bercampur dari jenis-jenis yang berbeda, tidak bercampur dari jenis-jenis yang berbeda. Ka'ilfin makhlutin min syairin wa ghairihi, masalan seperti ilf itu makanan ya, makanan pokok. Biasanya makanan hewan, tapi nggak tahu nih. Makanan yang bercampur dari gandum dan yang lainnya, misalnya. Au tibin makhlutin, atau minyak wangi yang bercampur antara misik dengan ambar, wa ghairihima, dan yang lainnya. Nisbata kulli jinsin fil khalid majhula, sementara perbandingan campuran tersebut tidak diketahui ya, perbandingan jenis dari setiap campuran tidak diketahui, 1:2 atau apa itu nggak tahu.
Fa in ulimat maqadirul ajnas, kalau diketahui ukuran masing-masing jenis al-mukhtalitah yang bercampur, wa nisbatu kulli jinsin fil khalid, dan tahu perbandingannya setiap jenis pada campuran, wa amkana dhabtuha, dan memungkinkan untuk ditentukan bil wasfi dengan sifat, sahha as-salam fiha, maka sah salam padanya. Kathiyabin masnu'ah min sufin wa qutnin, seperti baju yang dibuat dari wol dan katun, masalah misalnya. Wa nisbatu kulli minas suf wal qutn, dan perbandingan masing-masing dari wol dan katun muhaddadah maklumah, ditentukan dan diketahui, dibatasi dan diketahui. Wa kadzalika yasifu salam fil jinsi alladhi ikhtalata bihi ghairuhu, demikian juga sah salam pada jenis yang bercampur dengannya selainnya, idza kana khiltuhu fihi limaslahatihi wa hifdhihi, jika campurannya itu untuk kemaslahatannya dan menjaganya, seperti kaljubun masalan yukhalid al-laban fihi al-milh wal anfihah, seperti keju misalnya, yukhalad dicampur al-laban susu, di dalamnya garam, yukhalatul labanu dicampur susu, di dalamnya garam, wal anfihah, enggak tahu nih anfihah. Keju itu asin dicampur garam ternyata ya. Masa sih? Bukan asin asli. Hah? Bukan asli. Iya, makanya bukan asli itu. Bukan asli dari susunya. Anfihahnya apa, enggak ada anfihah. Keharuman, anfihah itu pengharum. Pengharum, anfihah. Jadi untuk kemaslahatan keju tersebut fayajuzu salam fihi, maka boleh juga. Campurannya cuma untuk ya campuran kecil ya. Makanan sekarang mana ada tanpa campurannya. Pengawet paling sering. Pengawet, pewarna, pengharum, perasa, campuran semua itu. Kemudian yang syarat yang keempat, an yakunal muslam fihi dainan, hendaknya yang di barang yang diserahkan itu, yang disalafkan itu utang. Jadi barangnya nggak langsung, harus utang. Barangnya itu harus tunda gitu. Iya. Ay syai'an mausufan fid dimmah, yaitu sesuatu yang hanya disifati dengan dimmah, tanggung jawab, ghairu muayyanin, tidak tertentu. Jadi bukan barang tertentu juga. Kalau barang tertentu nggak boleh. Saya beli mobilnya si fulan, tertentu itu, nggak ada di tempat lain, cuma punyanya si fulan, nggak boleh salam begitu. Jadi harus mausuf itu artinya disifati, sifatnya tertentu, tapi barang itu ya bisa banyak, bisa bukan barangnya tertentu, tapi sifatnya yang tertentu gitu. Misalnya kita misalkan dari setiap unsur campuran komoditas, berarti kan makanan itu Bahan makanan? masakan. Iya. Kalau jumhur mengatakan
Salam itu harus jarak jauh, kalau makanan nggak bisa. Makanya kalau makanan itu bahan makanan, gandum gitu, bahan makanan bisa. Ya masakan nggak? Iya nggak bisa. Kalau jumhur nggak bisa, minimal 6 bulan. Makanya itu nanti jatuhnya bukan salam atau salam yang mengikuti pendapat Syafi'i gitu. Sulit nih syarat-syarat kayak gini nih, kalau diterapkan sulit sekali. Makanan kan campurannya macam-macam. Gado-gado apalagi ya? Apa? Ya nggak jelas kan gado-gado. Apa itu banyak? Iya makan. Iya. Enggak tahu. Enggak sih, kalau makanan ya makan, ya campur tetap. Cuma ini kan pembahasan ini kalau tempo dulu yang namanya salam itu cuma barang-barang yang lama gitu, gandum gitu. Nanti kalau panen gitu. Itu salam, akad salam itu aslinya lama, bukan untuk sekarang, bukan sekarang. Bukan salam hal gitu. Salam hal itu cuma madzhab Syafi'i. Kemudian kan yuslimhu alfa dinar, seperti menyerahkan 1000 dinar misalnya, fi mi'ati thawbin, untuk 100 baju, madbut bil wasfi, yang ditetapkan dengan sifat, madbutin bil wasfi. Fa idza qala aslamtuka, kalau dia mengatakan aku melakukan salam padamu, alfa dinarin, 1000 dinar, bihadil aswad al-mi'ah, dengan baju 100 baju ini, wahia maujudah muayyanah, dan bajunya ada di situ, bukan belum diproduksi. Aslinya salam tuh belum diproduksi gitu. Ini bajunya ada. Lam yasih assalam, maka salam nggak sah. Bajunya ada, cuman penyerahannya nanti aja, nggak sah. Liana salam syuri'a li bai'i syai' mausufin fi dhimmah, karena salam itu adalah disyariatkan untuk jual beli sesuatu yang disifati dalam tanggung jawab, bukan barang yang belum ada. Jadi salam itu untuk barang yang belum ada. Ya. Dan nanti akan dibedakan ya, apakah boleh salam kepada trader. Trader itu cuma penjual, bukan produsen. Jadi penjual itu ada dua ya, ada trader, ada produsen. Kan ada orang jual beli, dia produksi sendiri dan jual, itu penjual juga. Ada yang dia cuma kulakan kemudian jual lagi, itu trader. Salam itu boleh pada produsen asalnya. Wa lafdhuhu yadullu ala hadzal makna, dan lafaz salam itu menunjukkan kepada makna ini. Wala yan'aqidu bai'an, dan tidak sah jual beli kalau barangnya sudah ada, tapi dengan lafaz salam enggak sah. Dan lafaz salam yaqtadi an yakunal mabi' dainan, karena lafaz salam itu konsekuensinya adalah barangnya itu utang, enggak ada, enggak wujud. Wa lafdhu hadil aswab, dan lafaz baju ini udah ditunjuk, berarti udah ada. Yaqtadi an yakunal mabi' ainan, berarti barangnya ain, bukan mausuf. Kalau mausuf itu kan belum ada ainnya gitu, hanya sifat. Kalau ini ainnya udah ada. Fasara tanaqud, berarti dia kontradiksi antara dua lafaz, maka tidak sah akad. Tidak sah akad dengan cara seperti itu.
ucapannya salam tapi barangnya ada, nggak boleh. Kalau dia ucapannya beli, boleh, barangnya ada kok. Maksudnya itu ada yang kata itu khusus di depan kita atau Asalnya memang ada nggak ada itu memang belum ada, belum wujud. Mausufidima itu gitu, seperti asalnya kan kormanya belum muncul, belum ada di dunia ini, belum ada gitu. Yang dibeli itu belum ada, atau barang belum diproduksi, beli bajunya belum dibikin gitu. Asalnya begitu. Salam itu disyaratkan untuk itu aslinya. Kalau barang udah ada cuma di tempat lain, itu sebagian jumhur, sebagian besar ulama nggak membolehkan salam. Jadi harus datangkan dulu, baru nanti transaksi gitu. Kemudian yang ke 5H, an yakuna makduran ala taslimihi, mampu diserah terimakan barangnya, bukan barang hilang, bukan barang lepas dan sebagainya. Min haitsul ajal wal nau, dari segi waktunya, kapan ditentukan dia bisa didatangkan, wa nau, dan jenisnya juga, macamnya. Bian yagliba ala dhan, di mana dalam persangkaan kuat, wujudu nau'ihi, ada jenis itu, jenis yang disebutkan tadi memang ada nanti. Indama yahinu waktu istihqaqihi, ketika tiba waktu haknya, waktu ajalnya, waktu serah terimanya, kemungkinan jenis itu akan ada gitu. Walau bin naqli min baladin ila akhar, meskipun harus dengan memindah dari negeri ke negeri yang lain. Idza kana minal mu'tad naqluhu, jika memang itu biasa dipindahkan barangnya. Naqluhu minhu, ya, memindahkannya darinya, lil bai' wa nahwihi, untuk jual beli dan yang lainnya. Falau aslama fima yang qati'u wujuduhu, jika seorang melakukan salam pada apa-apa yang terputus keberadaannya, wujudnya, waliban, umumnya itu barang itu akan habis gitu. Waktu hululil ajal, ketika tiba ajalnya, misalnya waktu panen udah selesai gitu. Ka'inab fil fisita, seperti anggur di musim dingin udah nggak ada. Arutab wa nahwi dzalik, atau rutab, kurma muda udah habis misalnya. Lam yasih as-salam, maka salam tidak sah. Wa kadzalika law aslama fima yandaru wujuduhu, demikian juga salam untuk barang yang jarang, langka keberadaannya, ada tapi langka. Min haitsu nau'ihi, dari jenisnya. Ka bitih bi hajmin muayyan, seperti semangka dengan bentuk tertentu, ya, ukuran besar misalnya. Au min maudhi'in muayyan, atau dari tempat tertentu, saya maunya semangka dari mana, Relang misalnya. Yaqilu fihi intajuhu, yang sangat sedikit, ya, produksinya. Di sigharil balad masalan, karena negerinya kecil misalnya, kemungkinan enggak terpenuhi. Dan al-ghalib adamul qudrah, karena umumnya yang seperti ini tidak mampu, ya, tidak mampu untuk menyerahkan barang itu pada waktu yang ditetapkan. Kemungkinan, jadi itu berdasarkan persangkaan kuat, nggak bisa diserahkan, maka nggak sah. Harus bisa diserahkan di saat yang ditentukan. Farubbama ja'at afat au tara'a, bisa jadi datang bencana, kerusakan,
Autor ahaditsun atau terjadi kejadian kecelakaan ala intaji dalik. Kecelakaan bukan cuma kendaraannya, maksudnya bencana gitu. Terjadi bencana ala intaji dalikal balad, atas produksi negeri itu, jadi enggak panen. Fa yafqadu, sehingga hilang hasilnya, enggak ada gitu. Maka salam yang seperti ini tidak sah karena tidak mampu diserah terimakan. Wala aslama fi ma yaghribu wujuduhu. Kalau orang melakukan salam terhadap apa yang dia dominan keberadaannya, falam yatawaffar inda hulul waqtil istiqaq, tapi ternyata tidak tersedia ketika tiba waktu haknya. Terus mengartikan istiqaq, waktu keberhakannya. Lam yanfasikh al-aqd, maka akadnya tidak batal. Itu yaglib wujuduhu, ya, jadi dominan keberadaannya. Kemudian ternyata tidak ada, maka akadnya belum batal. Bal yukhayyar, tapi diberi pilihan. Al-muslim, orang yang melakukan salam. Orang yang muslim tadi diberikan pilihan, yaitu sahibul mal yang udah ngeluarin duit tadi, baina an yantadira hatta yata'affara al-muslam fi, antara menunggu sehingga tersedia lagi barangnya nanti, wa baina an yanfasikhal akad, atau dia menghapuskan akad. Jadi tidak otomatis terhapus akadnya, tapi apa? Boleh milih mau nunggu lagi tahun depan atau gimana. Enggak lah, kelamaan enggak jadi, ya udah. Wes tarid darok salmal, dan dia minta dikembalikan modal tadi, alladzi dafa'ahu, yang telah dia serahkan, duna ziyadatin au nuqsan, tanpa tambahan atau pengurangan. Wa yanbaghi al-intibah huna ila annahu la yajuzu an yustabdala bil muslam fihi ghairuhu. Dan perlu diperhatikan di sini bahwasanya tidak boleh minta ganti yang lainnya dari barang yang dipesan tadi. Minta ganti dengan yang lainnya enggak boleh. Kan yastabil bilbur mathalan samin, seperti minta ganti dengan gandum misalnya, minyak samin. Tadinya salamnya bur, tapi karena burnya nggak tersedia, adalah ganti samin, nggak boleh. Ayastabil bithiyab jadid, atau minta diganti dengan baju yang baru, nggak sesuai yang dipesan gitu, tidak boleh. Au nahwi dzalik, atau semisal itu. Bal yafsahu aqdus salam, tapi dihapus akad salam itu kalau enggak ada barangnya. Dihapus dulu awalan, dihapus dulu. Idza lam yarghab bil intidar, kalau memang enggak mau nunggu. Jadi gara-gara enggak ada barang, ganti barang lain enggak boleh. Dihapus dulu, dah batal salamnya. Jangan dilanjutkan dengan diganti. Jadi akad itu sendiri-sendiri gitu, jangan campur-campur, enggak jelas. Salamnya udah enggak ada, ya udah batalin. Kalau enggak mau nunggu produksi yang berikutnya. Wa ba'daha, dan kemudian baru imma an yastaridda ra'sal mal, bisa jadi dia minta dikembalikan modalnya, fa yastari bihi ma syaa, kemudian dia bisa membeli dengan modal itu, dengan harta itu, apa yang dia mau dari muslam ilaihi au ghairihi. Ya, dia membeli sesuatu dari orang yang tadi akad dengan dia atau dari yang lainnya.
Au an yabqa ra'sul mal atau dibiarkan modal tadi fi dimmatihi dalam tanggungan orang yang penjualnya, dalam tanggungan penjualnya, wal muslam ilai lahul khiyar. Sementara muslam ilai penjualnya dia punya pilihan an yabi'ahu bihi untuk menjual dengan modal itu ma yasha min sila'in indahu, apa yang dia suka dari barang yang di sisinya, au yaruddahu ilaihi atau dia kembalikan lagi kepadanya. Jadi begitulah intinya ya. Bisa dibatalkan, bisa dilanjutkan. Tapi jangan langsung diganti gitu. Dibatalin dulu kalau mau beli yang lain. Kenapa? Diapain? Nomori. Dia bayar dulu baru nanti kambingnya datang belakangan. Itu ngasih nomornya pas apa itu? Nanti dikirim. Udah diserahkan uang. Nanti ketukar. Barangnya ada. Iya, kalau madzhab Syafi'i boleh. Itu salam yang ya itu khilaf tadi, tapi boleh Syafi'i insyaallah. Terus kalau ketukar maksudnya kalau dibalikin susah. Kita ganti pas di mana? Lo kan ketukar. Barang udah sampai ke kita tapi salah. Kita ganti berarti dibalikin dong. Oh nggak dibalikin, ya udah diterima itu gitu. Diterima yang ketukar itu. Apa? Di apa? PA itu apa? Tipe A. Jelas kalau itu tipe itu berarti berubah ukurannya ya enggak. Kalau dirubah berarti harganya berubah kan? Karena beda, kalau beda ukuran. Iya betul, yang betul gitu. Ini batal nih, barangnya nggak sesuai. Jadi gimana nih, barangnya udah sampai sini, mau dibeli nggak ini? Enggak. Ya, boleh batalin atau ya udah saya beli. Transaksi baru lagi. Dibatalin dulu yang pertama. Karena nggak sesuai. Ya namanya milih ya harus tahu. Iya. Itu namanya mausuf fidimah ya. Mausuf fidimah. Tipe itu kan berarti dia timbangannya ada ukurannya gitu. Dari foto. Iya, itu maksud fidimah, makanya ya sesuai dengan yang dipesan lah. Kalau nggak sesuai ya dibatalin, boleh dibatalin. Kemudian wa kadzalika yang bagi al-intibah huna, demikian juga perlu diperhatikan di sini ila annahu laisa lil muslim rabbul mal. Jadi tidak ada bagi pemilik harta tadi yang melakukan salam an yabi al muslam fi, untuk menjual barang itu ila ahadin kepada seorang qabla an yakbidahu, sebelum dia kuasai. Jadi barang belum sampai dia udah jual kepada orang lain, nggak boleh. Harus sampai dulu baru dijual.
Ala khilafi ma yaf'alu al-katsir minat tujjar al-yaum. Berbeda dengan yang dilakukan oleh kebanyakan pedagang hari ini tuh. Pedagang hari ini gitu. Enggak mau tempatnya kotor, misalnya kalau kayak kambing atau apa kan enggak ada kandang juga di sini, ya udah. Dia udah beli, dia jual lagi. Ya udah tinggal kirim ke sana gitu. Itulah pedagang. Itu pedagang hari ini itu enggak boleh itu. Harus dikuasai. Makanya jual beli ini banyak sekali yang haram jadinya kan. Orang kalau nggak tahu ilmu jual beli ini, sama dengan menjual. menjualkan. Kenapa menjualkan? Menjualkan nggak megang, Hah? Iya, nggak kuasai. Nggak apa-apa kalau itu. Orang nawar-nawarin barang tapi disuruh orang nggak masalah itu. Ya hukum maklar tadi, hukum maklar. Maklar nggak harus menguasai. Hah? Boleh, karena dia diberi kekuasaan namanya. Dia nggak menguasai, tapi diberi kekuasaan taukil. Yang menguasai ya masih pemilik barang itu. Gitu. Biar tidak jauh bisa. Iya bisa, insya Allah. Kalau pedagang tadi itu masih dikatakan dari sistem besar itu kan dia sudah biasa dengan situ. Kenapa? Ya pedagang tadi kan dia bisa ada pembeli bisa dia kan misalnya ayam atau apa nggak pembeli dia di kandang sama masih sama apa yang pertama gitu. Nah, kan statusnya dia sebagai agen apa masih kayak apa kan sudah maksudnya ya kan Dia pembeli. pedagang di pasar itu kan kalau barang ada Barang nggak ada. besar banyak dia kan nggak nampung di depan dia kan Ya, udah dijual duluan. dia kan udah maksudnya itu sebagai yang menjadi barang itu kan udah maksudnya udah akan sering Dia cuma dititipi berarti. dia seperti dalam pasar-pasar itu. Ya nggak tahu saya, itu dititipi atau dia beli. Ya udah beli berarti kan. Beli berarti dia bukan agen. Ya, agen itu dia wakil. Wakil itu bukan pemilik. Dia cuma diberi kekuasaan aja gitu. Kalau beli itu pemilik. Nah, kalau beli harus dikuasai. Kalau beli harus dia pegang gitu. Untuk penguasaannya adalah ya sudah dipindahkan barang ke tempat dia, itu namanya penguasaan. Kalau beli. Kalau bukan pembeli nggak harus. Jadi kalau dia kita beli barang dia barang ada dia pesan dulu berarti itu dimiliki ya. Sama kayak toko pelontoan kemarin yang misalnya kita beli ke toko pelontoan itu barangnya ada kan pesan orang datang kan ini terus datang tidak datang dari aja kan Apakah dia katakan boleh terus apa Itu penjual kan? iya Dia beli. iya Nah, ini namanya jual beli ini. Ya salam itu. karena kan biasanya dia tuh memang udah biasa pesan sama apa distributor itu kan Iya. yang toko pelontoan itu Dia salam mau sufidimah. Tapi kalau di sini disyaratkan apa? Tidak boleh menjualnya sebelum dia kuasai. Gimana tuh? itu memang terjadi seperti itu di pasar apalagi kalau orang yang punya acara besar besar banyak gitu beras Jadi kenapa ada syarat harus dikuasai? Ini untuk menghilangkan persengketaan. Nanti kalau barang itu rusak di jalan, tanggung jawab siapa gitu loh. Itu yang sering terjadi persengketaan. Ketika barang belum dikuasai oleh pembeli, penjual, distributor, trader itu, jadi tanggung jawab siapa gitu. Itu yang sering jadi polemik. Ini barang
barang rusak nih di jalan nih, terus siapa yang nanggung? Siapa coba? Udah beralih ke pihak pembeli ketiga, pihak ketiga, barang sampai dalam kondisi rusak, tanggung jawab siapa coba? Ayo. Penjual yang dari distributor tadi. Tanggung penjualnya. Wallahu a'lam. Asuransi aja nggak halal gimana? Itu kalau justru kalau ada asuransinya malah nggak halal nanti jual belinya. Pembeli malah. Karena udah bayar asuransi. Kalau nggak ada asuransi tanggung jawab kamu sendiri gitu. makin parah ini, makin banyak, makin ada tambahan unsur-unsur yang terlarang. Asuransi itu nggak boleh. Iya, ada asuransi itu asuransi yang dipaksa, nggak bisa dielak. Tapi ada juga asuransi tambahan. Kadang kita mau naik pesawat itu ada mau asuransi Pak, ada tawaran lagi asuransi, nggak usah. Tapi asuransi yang awal secara harga itu pasti udah ada itu. DP beda. Ada jadi DP kan? Apa dong? Ya. Itu DP Urbun, ada hukum lain. Pelik jual beli. Banyak kasusnya. Banyak serba-serbinya. Hah? Iya, banyak serba-serbinya, makanya pakai syarat ini ternyata di sana cuma beda tipis, kadang kita bingung bedakannya gitu. Yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Perbedaannya tipis. Ada bedanya, cuma kadang kita nggak ngeh dengan perbedaannya apa gitu, nggak ketemu. Belum. Kalau sampai tidak diperbolehkan itu, maksudnya membeli pada pihak penjual barang nggak ada, dan dia pesankan dari sana juga disebut. Karena kalau kita menunggu barang ada, setiap penjual memiliki barang, maka bisa jadi kita nggak dapat barang. Nggak dapat barang. Iya. 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 Yang masuk dalam apa itu? Hajat atau darurat. Kalau masalah darurat kan bisa menghalalkan yang haram itu, nggak tahu. Entahlah, nanti mungkin ada solusi. Ini jelas gitu dibilang. An yabi'al muslim fihi, an yabi'al muslim fihi ila ahadin qabla an yakbidahu. Ini enggak boleh. Tidak boleh bagi muslim atau rabbul mal. jadi namanya dia berarti yang dia bukan pembeli barang. Bukan pembeli barang juga. Bukan pembeli. Dosa-dosa itu kebanyakan kita beli ya. Ya bukan agen berarti. Kalau pembeli bukan agen. Ya. Kalau namanya agen ditulis namanya agen, tapi dia hakikatnya beli apa? Ya. Makanya kalau dia udah beli dulu walaupun utang gitu, itu berarti dia bukan agen sebenarnya. Iya beli, utang itu beli. Makanya kalau agen itu ya udah nampung, dia nggak tanggung jawab, pokoknya dia nanti barang nggak jadi dibeli dibalikin gampang gitu, bukan barang dia gitu.
Itu kalau agen, aslinya agen gitu. Iya, aslinya gitu. Jadi akad agen itu ya sudah taukil namanya, perwakilan. Perwakilan tuh nggak bisa mengatur. Iya, penjual. Dia penjual, makanya seperti ini syaratnya. Yang membayar dulu barang nanti akan diberikan, jangan dijual kepada pihak lain sebelum barang itu dikuasai. Itu syaratnya tadi. Kalau pesan itu, Apa? pesan dulu. Yang siapa? Yang pembelinya masih dulu sama yang misalnya ayam tadi ya, banyak pesan dulu. Pokoknya hari ini hari Sabtu depan saya beli 100 ayam. Bayar ini dipesan. Pesan tapi nggak bayar. Bayar. DP. Enggak bayar. Ini masalah pesan ya bukan akad. Oh, mana ada? Iya, dia cuma janji aja, belum akad jual beli. Janji aja. Saling percaya dia pesan dulu. Iya, ya udah. Boleh ya? Itu janji-janji doang enggak? Ya boleh aja. Boleh. Kalau DP akad itu udah. Urbun. Hah? Iya, kalau udah DP itu udah akad. Makanya ya. Nah, kalau udah akad ya nanti bisa batal juga. Kan akad bisa iya bisa enggak. Artinya masih ada juga. Iya, masalahnya kalau nggak pesen takut nggak ada nanti barangnya gitu kan. Kalau pesen orang ini bukan pemiliknya. Iya makanya. Entahlah Solusinya kita disebut produsen langsung. Iya DP boleh tapi kepada pemilik barang. Ini kan terlarangnya tadi kepada orang yang iya barangnya belum dikuasai udah dijual lagi gitu, nggak boleh. Iya, dia harus pesan kepada pemilik barang itu gitu. Boleh. Kepada pemilik barang itu. Dia peternak ayamnya atau penjual yang sudah menampung ayam itu, nah itu boleh. Si distributor yang sudah punya barang itu boleh. Tapi kalau pedagang yang belum punya apa-apa, kita pesan kepada orang pesen gitu loh, itu yang nggak boleh. Iya, itu nggak boleh. Dia aja masih pesan, barangnya belum ada, kita pesan lagi sama dia. Memesankan nggak ambil untung, bukan pedagang berarti. Nah itu ya wakil kita berarti, dia cuma wakil aja. Ya bisa aja. Boleh. Makelar, itu makelar boleh. Iya, kita sama dia itu transaksinya makelar. Enggak. Ya namanya penjual pasti ngambil untung gimana? Gimana? kita serta paling sedikit ya. Nanti mungkin dapat solusi, saya belum tahu Allah. Haitsu innahum yabi'una sila' al-mustawridah, di mana mereka menjual barang yang diimpor tuh, lihat. Pedagang sekarang tuh menjual barang yang diimpor qabla wusuliha, barang belum sampai udah dijual. Nah, ini yang terlarang nih. Barang belum ada udah dijual. Wastilamiha, dan belum diterima masih di jalan, masih ekspedisi, udah dijual.
Wa tariqu tashih, ini ada tarik tashih, lihat. Ada cara koreksinya nih. Tariqu tashih dalika an yabi'uha salaman. Solusi. Ya, solusinya nih. Solusinya adalah mereka menjualnya secara salam bisyurut alati sabaqat, dengan syarat-syarat yang sudah berlalu. Jadi harus salam juga boleh ternyata. Harus salam tuh berarti uangnya harus kontan. Boleh. Apa sih bedanya? Bayar di depan. Makanya kalau nggak bayar depan cuma pesen doang nggak boleh. Kalau sudah bayar tanyakan. Iya akad, makanya bedanya apa? Kalau orang belum bayar, barang belum sampai, itu utang dengan utang, nggak boleh. Tapi kalau salam berarti nggak utang dengan utang. Yang utang barangnya doang, duitnya udah cash. Iya. Berarti tetap 6 bulan juga kan? 6 bulan enggak. Sebenarnya syarat 6 bulan itu enggak, iya sebagian fuqaha jumhur. Tapi kalau Syafi'iyah boleh. Syafi'iyah boleh. Iya kepada orang yang pemilik tapi barangnya belum sampai gitu, boleh. Dibeli lagi tapi harus cash. Dibeli cash. Lunas ya. Yang mana? Ya pasti ngambil untung lah. Pasti ngambil untung. Iya bisa, yang penting dia bayar cash. Kalau cuma pesen doang nggak boleh. Kalau pesen doang dianggap deal, nanti bayarnya nanti, barang kalau sampai saya bayar nggak boleh. Makanya sistem enggak. Jadi dia penjual sebenarnya, penjual. Iya, jadi yang pertama salam, yang kedua salam lagi gitu, boleh. Jadi kalau kita beli online, beli lapak online ada barang, kita bayar cash. Sah. Iya itu. Itulah yang terjadi. Makanya kalau COD ini masih perlu dipikir ulang. Yang langsung bayar langsung itu ya. Iya. Bayar sebelum barangnya datang. Iya. Iya. Kalau nunggu barang datang, utang dengan utang nanti. Nah, kalau bisa cancel ya. Ya makanya itu. Jadi ada yang mengatakan COD itu transaksinya ketika barang sampai gitu. Ada yang menganggap begitu. Berarti ya boleh-boleh aja. Asal ketika barang sampai nggak jadi, ya udah nggak jadi, balikin gitu. Kalau memang gampang seperti itu ya ada masalah. Nah, balikin ya. Bisa. Bukan COD itu. Gimana? COD tanpa ongkir. Ongkirnya nggak bayar juga. Nggak ya? Ya udah yang bayar kurirnya yang penjualnya kan. Kalau memang penjualnya yang datang. Kalau tanpa ongkir dia penjual sendiri yang nganterin ya udah masalah, itu berarti bukan itu COD yang boleh kayak gitu. Tanpa kurir. Tanpa kurir. Saya pesan, saya mau beli HP-mu, ya. Berapa? 5 juta. Ya. Nanti saya bayar kalau HP udah sampai. Ya udah saya bawa ke sana. Oh ini HP-nya udah rusak, nggak jadilah. Itu enggak masalah itu. Itu COD. Iya makanya jual beli langsung itu sama aja, nggak masalah. Ya saya beli lah kan, nggak beli nih, nggak pakai kurir. Nanti kurir yang itu dulu yang halangi dulu itu biasanya. Iya. Habis
itu baru diantar kurir ke kita bayar ke kurir. Itu sering yang kalau jual-jual di grup itu kayak gitu sistemnya mereka. Itu Satirwandi itu mengharamkan itu dari sisi minjem itu. Iya, kan minjem dengan kurirnya. Iya, minjem kurir. Sekarang kurir sistem Kalau iya. Sekarang kalau misalnya kurirnya nggak bayar dulu, tapi nanti gimana ya cara bayarnya ya? Susah kalau nggak bayar dulu. Harus balik lagi. Iya, kurirnya balik lagi. Ya. Ada juga kurir yang dia udah langganan. Ya, pokoknya dia bertugas untuk mengantarkan barang-barang dia udah. Nanti bayarannya belakangan. Itu kan ada juga. Pokoknya ngantar nanti terakhir gaji gitu. Ada juga. Nah, itu gimana tuh? Setiap bayarnya pas sudah sampai barangnya. Nah, itu wakil berarti gitu. Kalau kurir yang begitu tuh wakil dari penjual. Nah, itu boleh. Kalau itu boleh insyaallah. Setorkan. Iya, besok lagi pas ambil barang lagi, iya. Iya, enggak masalah. Ya itu wakil itu. Itu seperti wakil. Saya mana tadi? Bi taslimil mabi al musallam fi hasba syurut, sesuai syarat. Sawaun mintil kal bidoah al mustawridah amin ghairiha. Sama apakah dari barang yang diimpor tadi atau yang lainnya. Walahu an yuslimaha min ghairiha idza wafaqat asyurut al muttafaq alaiha walau salimat bido'atahu wastalamaha entar belum kelewat entar wa tariqu tasih dalika an yabi'uha salaman bisurut allati sabaqat wa indaha yakunul bai' mulzaman. Maka ketika ini penjual itu wajib mulzam bitaslimil mabi untuk menyerahkan barang itu al muslam fihi barangnya ya hasba syurut sesuai dengan syarat-syaratnya. Sawaun mintil kad bidoah ya, apakah dari barang yang diimpor tadi atau barang lain, ya udah. Intinya salam gitulah. Yang kedua ini salam. Apakah barang itu dari impor atau barang lain, pokoknya ini salam sesuai dengan sifat yang ditetapkan. Udah gitu. Apa? Antum kalau nanya masalah lain? Enggak, soalnya nanti sering banget saya tanya ke orang senior. Maksudnya kan ada dua ini sebuah yayasan buat pemberian Adan. Terus maksudnya adalah dari lalu itu semuanya realisasi tidak ada jelas dan nomor. Terus? Tanpa ada dihakin itu Tanpa ada apa? Hak. Nah, terus? Tidak ada ilah selain Allah. Ya itu masih kata dasarnya, masih kata penerjemahan tanpa penjelasan. Ya boleh aja, tidak masalah. Tapi orang kan belum paham. Tapi memang secara bahasa sudah dipahami sebenarnya. Tidak ada ilah kecuali Allah, yang maksudnya tidak ada ilah yang benar, sudah paham. Maka kata-kata bihakin itu cuma menegaskan saja gitu. Sebenarnya kata itu sudah jelas. Cuma agar lebih jelas lagi ditambah hak.
Tanpa kata hak itu udah maknanya memang begitu gitu. Insya Allah tidak masalah. Kenapa antum tanya ke orang senior kenapa? Soalnya ini yang adminnya Katanya apa? boleh. Boleh. Iya. Iya boleh. Iya boleh aja enggak apa. Kemudian yang syarat berikutnya lagi, Masya Allah. Sesuatu kalau syaratnya banyak ini rumit kali ya, Masya Allah. Syaratnya berapa ini udah? 5, 6, 7, nanti 7. Ya. Korban dimasak untuk yang bekerja, ini sebagian ulama melarang karena itu bagian dari upah. Bagian dari upah untuk pekerja. Sementara hewan korban nggak boleh dijadikan sebagai upah karena hewan korban nggak boleh dijual. Hewan korban nggak boleh dijual kan? Nah begitu juga jadi upah nggak bisa, sama. Iya nggak bisa karena itu kemungkinannya maknanya seperti upah gitu. Jadi bagusnya kalau mau buat makan rame-rame itu dari kambing lain selain kurban. Jadi panitia ngumpulin duit dari para kurbaner gitu, orang yang kurban ditambah harga kambing sekian, ada biaya administrasi 100.000 misalnya per kambing. Ya udah terkumpul uang itu beli kambing baru, nah itu nanti yang buat makan-makan boleh. Itu lebih bagus. Itu juga sebagian mengatakan itu termasuk upah, nggak boleh. Kalau ada itu, misalnya dia kurban, biasanya banyak, dan ini masak. Ya itu sama, apa bedanya? Itu kan hewan kurban nggak boleh jadi upah gitu loh. Itu jadi upah gitu, seperti upah. Baginya itu mentang-mentang Baginya, ya mau dibagi matang juga nggak masalah. Misal, saya motong kambing sendiri, terus saya masak, saya undang orang makan di rumah, boleh. Itu bagi matang tuh, tidak masalah. Atau saya sebar ke rumah bungkusan, boleh juga, tidak masalah. Boleh, tidak masalah. Sama, akikoh pun sama. Ada orang mengatakan kalau kurban itu mentah, kalau akikoh matang, nggak ada perbedaan itu, nggak ada. Akikoh boleh mentah, boleh matang. Tapi kebanyakan akikoh matang dibagikan. Padahal mentah boleh. Saya di Yaman biasa dapat akikoh mentah. Ya terserah, nggak juga langsung bungkusan matang tanpa nasi pun. Ya, namanya bagi-bagi ya tidak masalah, bebas. Tapi kalau ngundang ke rumah ya sama nasi kan. Nggak mungkin kalau di rumah tanpa nasi. Kita nggak disebut makan kalau belum nasi gitu. Orang Indonesia. Iya. Boleh, tidak masalah, bebas. Kurban itu intinya pada memotong kambingnya. Masalah kambingnya mau diapain terserah, tapi nggak boleh untuk upah, nggak boleh dijual, nggak boleh untuk upah, nggak boleh. Nanti boleh dihadiahkan. Iya kan itu anjurannya. Udah, ini kayaknya saya hadiahkan untuk panitia. Nah, itu kalau itu bisa, tapi masalahnya kesepakatan dengan kurbaner juga sebagai hadiah. Tapi kan seperti hilah itu, hadiah kok untuk pekerja gitu. Karena ambilnya dari barang itu sendiri kan. Iya. Tapi kalau dari uang saku boleh itu. Nah itu boleh. Itu boleh diupah dengan uang saku, justru itu yang dianjurkan. Makanya tadi ditambah uang administrasi 100.000 untuk digaji buat berupa uang atau buat beli kambing lain, atau itu boleh. Intinya kalau ambil dari daging Nggak boleh. Asalnya nggak boleh. Tapi ada beberapa orang yang bikin trik begitu. Nah, ini kan anggap hadiah, tapi itu trik itu bahaya. Iya. Anggap sebagai hadiah kok karena kerja, ya bukan hadiah namanya. Itu upah gitu.
Soalnya orang yang kerja itu nggak rela kalau nggak dibagi lebih. Masa saya lebih kerja dapatnya sama dengan yang di rumah? Itu kan. Iya, ya udah diupah dalam bentuk lain, jangan dari daging itu. Ya udah dari uang, tambahkan uang. Iya. Ya, daging nggak boleh. Kecuali daging bukan kurban itu tadi, makanya biar dia ngerasanya dapat daging tambahan, belikan kurban hewan lain bukan kurban gitu. Tambahkan uang ya untuk beli kambing lagi, ini nanti untuk dibagi-bagi panitia. Ya udah, boleh itu. Tapi bukan kurban. Itu solusinya yang lebih bagus. Kan orang nggak merasa diupah kan? Karena dikasih duit nggak mau juga gitu. Saya kan sukarela nggak mau tanpa upah. Bukan sukarela juga. Kalau di akhir ada besar, biasanya terjadi juga. Ada lebih jeroan, ada yang mau. Ya kalau nggak ada yang mau ya nggak masalah, diambil. Itu berarti barang mau dibuang. Dan daging berlebih. Ya. Jadi gini. Ya. Kalau di Yaman memang dibuang. Kulit, jeruan, ekor sapi pun dibuang, kepala sapi dibuang. Itu di Yaman. Kalau dibuang apa itu? Dibuang apa itu? Iya enggak, namanya enggak mau makan, mereka enggak mau makan. Ya dibuang, ada orang mau nampung atau jagalnya mau nampung ya terserah, tapi itu bukan upah. Upahnya beda lagi. Jangan dijadikan itu sebagai upahnya, enggak boleh. Kamu kan udah dapat kulit-kulit tadi ya udah gitu, enggak. Itu bukan upah. Kembali pada niat. Iya, kembali ke niat. Karena kan kalau biasa jadi dagang pasti Iya. Enggak boleh, enggak boleh mengurangi gajinya, enggak boleh. Jadi ada unsur berharap itu. Kalau kulit sapi kan laku, kalau kulit kambing kan nggak laku. Ya kan nggak mau. Iya, makanya ya Dibuang atau dikasih orang pun boleh gitu ya. Dikasih orang luar gitu kan. apanya? Ya boleh lah dibagi-bagi, dikasih kan dibagi sama aja dibagi-bagi. Yang penting bukan upah panitia. Panitia itu bisa diupah ya? Hah? Panitia itu apa yang wajib diupah? Harusnya diupah. Kecuali yang memang ikhlas lillahi ta'ala rela. Cari pahala, jangan diupah, saya cari pahala ini. Kalau sampai Apa? ada orang yang ikut kerja itu sampai telurnya sebaiknya itu saya nampak itu gimana? Sampai telur kambing itu kan Berarti kan dia minta upah. Dia minta upah. Dia ada niat minta upah itu. Apa? Dibagi-bagi ke panitia. Untuk apa perlu? Diabetes. Buat kuat. Dan itu kan Pasti dibuang. Ya udah kalau pasti dibuang barang yang nggak berharga insya Allah tidak masalah. Iya, boleh kalau itu insya Allah. Hal-hal yang memang nggak dianggap sebagai upah nggak apa-apa. Kan bisa dibedakan ini upah ini bukan upah itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.